Cibanten ini adalah pusat peradaban masa lalunya. Hmm. Jadi di mana kapal-kapal besar itu mengambil rempah ataupun mengantarkan rempah itu dari laut, dari Karangan tuh, dari hilir itu menuju hulu tuh lewat Sungai Cibanten pada masa lalunya. Semua itu tidak seperti membalikan telapak tangan apa yang kita lakukan, pasti ada proses gitu. Paling tidak pola pikir yang akan berubah sedikit demi sedikit kan gitu ya. Jadi berusaha juga, oh iya sayang ya sungai saya gitu kan, jadinya saya tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kegiatan yang kami lakukan juga workshopnya juga workshop yang soal pengelolaan sampah gitu juga kita lakukan gitu kan. Terus sama anak-anak SD kemarin mereka menyusuri warisan budaya dan trigger ya kalau kita bilang suatu pemicu bahwa pemerintah daerah mungkin bisa melihat ini menjadi suatu peluang. Jadi kalau dia melihat ini suatu peluang, maka sarana prasarananya juga diperbaiki dan kemudian juga menurut saya bisa banget sih kalau mau menjadikan sebagai tempat wisatanya para masyarakat di luar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin dalam acara Bincang Santai bersama Tribun. Di mana kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 atau BPK Wilayah 8 yang merupakan unit pelaksanaan teknis atau UPT di bawah Kementerian Kebudayaan. Di sini ada Ibu Lita, ya. Ibu Lita Rahmiati nih yang sudah menemani kita. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas. Gimana, sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Sehat. Batuk sedikit. Ya, batuk. Biasa, semoga biasalah cuaca ya, Bu. Iya, betul. Ya, Tribuners, kali ini kita akan membahas terkait Sasaka Cibanten, yaitu Naritis Cai Mapang Kabantenan. Nah, apa sih tentang Sasak Cibanten ini yang sedang berlangsung acaranya di Provinsi Banten kali ini? Kita akan bahas kupas tuntas bersama dengan Ibu Lita. Bu, boleh dijelasin, Bu, terkait apa sih Sasaka Cibanten ini, Bu, yang sekarang lagi berlangsung nih, Bu, di Provinsi Banten nih? Ya, jadi Sasaka Cibanten ini sebenarnya kalau secara harfiah artinya, literally-nya itu cerita dari Cibanten gitu ya. Cibanten ini kan salah satu sungai yang mengaliri dari Ciomas sana sampai ke Karangan tuh. Jadi ini sebenarnya inisiasinya dari tahun lalu, dari 2024 kita sudah mulai melakukan pendalaman gitu ya. Untuk kegiatan Sasaka Cibanten ini. Dasarnya Sasaka Cibanten ini sebenarnya karena kita adalah Balai Pelestarian Kebudayaan yang di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, maka dasarnya adalah kebudayaan. Gitu. Jadi kita ngangkat adalah warisan-warisan budaya di sepanjang Cibanten. Tapi kemudian kita bicara kebudayaan kan bukan hanya warisan budaya, tapi juga budaya-budaya pengikutnya atau yang ada di pengiringnya. Seperti misalnya kita juga kebudayaan itu pasti tidak lepas dari lingkungan. Kebudayaan itu tidak lepas dari manusia dan alamnya juga. Nah, itu makanya kegiatan Sasaka kali ini kita bukan hanya mengangkat soal kebudayaan, tapi juga membangun suatu kebudayaan yang untuk menjaga sungai gitu. Jadi secara garis besar kegiatan ini kolaborasinya cukup banyak gitu. Jadi bukan hanya dari bidang kebudayaan, tapi juga bidang lingkungan hidup. Karena kita sama-sama melihat bagaimana kondisi Sungai Cibanten yang saat ini sudah mulai ada pendangkalan, sudah banyak orang yang buang sampah dan segala macam. Makanya kita juga sekaligus memotivasi atau mengajak orang untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Iya. Nah, kalau untuk rangkaian acaranya sendiri itu seperti apa, Bu, kegiatannya? Kalau secara rangkaian cukup banyak ya, Mas ya, karena kalau tadi dibilang Cibanten itu hampir 35 km dari hulu sampai hilirnya. Jadi kegiatannya itu ada 3 titik yang kami fokuskan. Satu di titik hulu, itu baru aja terjadi kemarin, kejadian di tanggal 4-5 Oktober kemarin. Kemudian di titik tengah yang besok akan kita lakukan Sabtu Minggu besok. Kemudian di titik hilir nanti 2 minggu lagi, di 25-26 Oktober. Jadi 1 bulan full kita akan lakukan kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan soal Cibanten melalui kebudayaan. Nah, kebetulan ini sebagai orang Serang mungkin
baru tahu nih Bu kegiatan kayak gini nih Bu. Apakah Oh, ini oke. kegiatan perdana atau seperti apa nih Bu? Ya, memang ini kegiatan tahun ini ya, baru kita Hmm. lakukan di 2025 dan kalau keberlanjutannya kami berharap nanti banyak pihak yang bisa melanjutkan ini bersama-sama pastinya dengan BPK gitu ya. Hanya memang kami ingin ini menjadi suatu kegiatan yang bisa diadop, yang bisa diambil ataupun dilakukan oleh pihak lain. Jadi misalnya ada dinas melihat ini menjadi suatu hal yang cukup menarik, yang bagus segala macam, silakan gitu loh. Jadi buat kami apa yang dilakukan BPK 8 itu bukan menjadi satu-satunya milik harus dikerjakan oleh BPK 8, tidak. Kita bicara kebudayaan itu selalu bicara dalam konteks kolaborasi, konteks kerjasama gitu. Jadi di sini pun kegiatan ini kita ada dari universitas. Jadi besok itu kita punya seminar internasional kemaritiman. Itu sama UPI Serang. Kemudian kita juga ada seminar kebudayaan juga sama pemerintah Provinsi Banten. Terus kemudian juga ada workshop, ada ngariung, ada pertunjukan seninya. Jadi ada teater, ada tari, dan macam-macam lah ya. Nanti bisa lihat di semua informasinya lengkap di Instagramnya BPK 8. Gitu. Nah, pasti masyarakat Banten juga tahu nih kenapa dipilihnya Sungai Cibanten, Bu. Ya itu karena tadi. Jadi kalau latar belakang kami kan sebenarnya kebudayaan. Jadi kami melihat dan berdasarkan sejarahnya, Cibanten ini adalah pusat peradaban masa lalunya. Jadi di mana kapal-kapal besar itu mengambil rempah ataupun mengantarkan rempah itu dari laut, dari Karangantu, dari hilir itu menuju hulu tuh lewat Sungai Cibanten pada masa lalunya. Nah, jadi kita mau menceritakan itu ke masyarakat bahwa sebegitu hebatnya Banten melalui sungai ini. Nah, itu yang pengen kita sosialisasikan ke masyarakat sehingga mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara di hulu, kita punya kearifan lokal yang sangat tinggi. Punya Golok Ciomas yang terkenal dari sana. Kita punya sistem kearifan lokal pengambilan air dari mata air yang ada di daerah hulu. Terus orang Baduy juga menganggap Cibanten itu sebagai suatu hal yang penghidupan mereka gitu kan. Pergi ke tengah, besok makanya kenapa di tengah itu dilaksanakannya di Gedung Juang, di Umah Kaujon, di Banten Girang. Nah, daerah itu ada Goa Banten Girang. Nah, itu juga menjadi pusat awal dulu peradaban yang ada di Banten. Nah, itu kan di sepanjang Sungai Cibanten. Di tengah itu juga zaman kolonialisme juga ada di sini gitu kan. Ya, itu yang ingin kita tunjukkan ke masyarakat berdasarkan kebudayaan. Bu, dari untuk tujuannya sendiri digelar kegiatan ini di Banten ini seperti apa, Bu? Apakah ingin menunjukkan bahwa kebudayaan di Banten atau mengajak masyarakat luar supaya tahu nih Banten juga memiliki kebudayaan-kebudayaan ini atau seperti apa, Bu? Dua-duanya, Mas. Jadi kita sangat berharap kegiatan ini membangun memori kolektif masyarakat. Jadi masyarakat kembali mengetahui saya punya satu kebanggaan akan kebudayaan dia. Kan gitu ya, di tengah globalisasi saat ini. Gitu. Artinya bagaimana menjadikan kebudayaan yang kita punyai tapi tetap bisa bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang harus jadi dasar kita. Kalau saya selalu bilang, kalau orang tak kenal maka tidak akan sayang. Maka paling tidak sekarang masyarakat Banten mengenal kembali Cibantennya. Mengenal kembali apa yang mereka miliki. Dan yang saya bukan asli sini gitu ya, saya dari luar, tapi saya kemudian ketika mempelajari Cibanten ini, saya aja sudah timbul rasa sayang gitu loh. Ibaratnya, wow keren banget ya Banten ini pada masanya dulu itu. Dan sebenarnya makanya temanya Naritis Cai Mapak Kebantenan adalah bagaimana kita menyusuri aliran untuk kemudian untuk pemajuan Banten itu sendiri ke depannya. Dari situ kami berharap, kenapa tema itu akhirnya kita ambil, karena kami berharap aliran Sungai Cibanten yang dulunya adalah penuh dengan kejayaan ini, harusnya bisa Banten mengulang kembali kejayaan itu melalui aliran sungai ini lagi. Nah, itu yang menurut kami inginnya kami orang-orang Banten sendiri merasa bangga dulu
Sehingga kalau sudah bangga, oh saya punya gini, ini. Akhirnya secara nggak langsung dia akan berpikir bahwa sayang ya kalau saya melakukan apa-apa terhadap sungai ini. Sayang ya ada rasa ini sendiri kalau saya menyakiti sungai saya ini. Kan gitu. Itu yang kami harapkan ke depannya. Tapi semua ada proses. Berarti dalam kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak. Banyak pihak Mas, yang pastinya ini alhamdulillah didukung oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pemerintah Kota Serang pastinya, pemerintah Kabupaten Serang karena kemarin banyak sekali juga disupport waktu kita di titik nol, kemudian juga karena kan Cibanten ini 2 kabupaten kota yang terlewatkan gitu, terus kemudian juga ya salah satu Tribun News juga memberikan support dengan mensosialisasikan gitu kan. Terus kemudian juga dari pihak-pihak swasta juga banyak. Ada beberapa yang memang bukan dalam kerangka gimana-gimana, tapi kita juga ingin mengenalkan juga. Jadi kelokalan yang dimiliki Banten itu sangat keren. Kita nggak boleh tetap kita harus beradaptasi dengan global, itu penting. Tapi bagaimana kemudian lokal ini bisa naik dan bersaing dengan yang global, kan gitu yang ingin kita angkat di sini. Nah dari berbagai rangkaian acara itu yang saya penasaran itu terkait Ngunder Cai, Bu. Ngunder Cai itu apa sih, Bu, dalam kegiatan ini? Jadi Ngunder Cai itu sebenarnya kita mengadaptasi dari kegiatan masyarakat lokal yang ada di Hulu, titik nol, di Hulu lah, di Kabupaten Ciamas itu. Kabupaten, kecamatan. Jadi di sana itu mereka punya yang namanya sebelum penjamasan Golok Ciamas. Golok Ciamas kan sudah sangat terkenal ya. Nah, mereka tuh melakukan pengambilan air di banyak di titik-titik mata air. Salah satunya 7 mata air yang ada di kecamatan sana gitu ya, atau di Kabupaten Serang sebelah sana gitu. Terus kemudian kami melihat ini satu kearifan lokal yang sebenarnya sangat menarik gitu ya, dan harusnya masyarakat, dan ini sebenarnya bisa diangkat jadi salah satu pola apa ya, kebudayaan yang ada di masyarakat gitu loh. Kadang orang berpikir itu satu hal yang ya udahlah ini hanya punya masyarakat ini gitu misalnya gitu ya. Enggak, sebenarnya itu kan turun temurun kan, diturunkan dari pendahulu kita kan, dan itu pasti punya nilai yang tinggi. Nggak mungkin pendahulu kita menurunkan sesuatu tanpa ada maksud dan makna tertentu. Nah, kemudian dari situ kami merasa ini menjadi satu hal yang bisa kita highlight nih dalam kegiatan Sasaka ini, kearifan lokal ini. Makanya di titik tengah dan di titik hilir pun kita melakukan itu. Tapi dengan konteks yang ibaratnya tetap dengan air, cuman di mana nih titik-titiknya? Nanti mungkin ada di Gereja Kristus Raja yang Katolik ya, terus ada di Polres, ada di Vihara. Kenapa kita ambil di situ? Ada sumur-sumur tertentu mereka, dan kemudian kita hanya ingin menampilkan satu sisi bahwa Banten itu multikultur. Banten itu adalah provinsi yang penuh dengan toleransi. Jadi ada berbagai macam unsur agama juga yang ada di sini. Nah itu yang juga kita ingin naikkan. Kalau untuk gongnya gitu, Bu, untuk acara yang intinya sendiri dari rangkaian acara ini apa nih, Bu? Kalau ditanya intinya, saya rasa semua intinya. Kenapa? Ngunder Cai itu salah satu highlight yang ingin kita angkat dari setiap titik gitu ya. Itu adalah titik nol punya satu inti sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian saya mau orang hilir tahu bahwa titik hulu tuh punya kebiasaan ini. Nah kita bawa itu juga ke tengah dan ke hilir. Sama halnya di hilir ada barongsai. Orang hulu mungkin nggak tahu barongsai. Kita bawa barongsai itu ke hulu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya intinya apa, semua jadi inti. Semua adalah highlight kita. Semua adalah yang ingin kita tunjukkan ke masyarakat. Bahwa Banten itu kaya. Kaya akan budaya, kaya akan suku bangsa, kaya akan multikulturalisme yang dimiliki gitu. Tidak hanya satu unsur saja. Nah itu yang mau kita bawa gitu loh, Mas. Nah pekan ini kan mau di acaranya di Gedung Juang. Di Gedung Juang betul ada. Nah kalau untuk rangkaian yang udah selesai kan di Ciamas ya. Ya, di titik nol. Antusias masyarakat kemarin seperti apa nih, Bu? Alhamdulillah ya, setelah kegiatan minta diadakan lagi gitu. Jadi kalau masyarakat berkata bahwa
kami mau ada lagi dong tahun depan gitu. Nah, berarti kan itu secara garis besar mereka bisa menerima apa yang kami lakukan di sana gitu. Paling tidak sudah membawa kegembiraan untuk mereka, untuk masyarakat gitu ya. Dan semoga itu juga mereka pahami bahwa bukan sekedar hura-hura yang kami tampilkan di sana, tapi sebenarnya ada makna yang ingin kami ceritakan lewat Cibanten ini. Dan semoga setelah itu sedikit demi sedikit ada perubahan yang kami inginkan bisa dicapai di sana. Walaupun kami tahu semua itu tidak seperti membalikan telapak tangan apa yang kita lakukan. Pasti ada proses gitu. Paling tidak pola pikir yang akan berubah sedikit demi sedikit kan gitu ya. Jadi berusaha juga, oh iya sayang ya sungai saya gitu kan. Jadinya saya tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kegiatan yang kami lakukan juga workshopnya juga workshop yang soal pengelolaan sampah gitu juga kita lakukan gitu kan. Terus sama anak-anak SD kemarin mereka menyusuri warisan budaya dan saya tanya sih gimana, happy, senang Bu gitu kan. Belajar baru nggak? Belajar Bu gitu. Jadi mau lagi nggak? Mau gitu kan. Jadi karena mungkin pengalaman tersendiri ya. Anak-anak kita itu belajar dengan alam itu kan nggak banyak gitu loh. Lain halnya ya sekarang kan karena udah ada mall, udah ada apa gitu. Mungkin mereka lebih suka ke situ. Tapi ketika naik rafting pakai apa tuh namanya perahu karet itu juga satu pengalaman buat mereka ternyata. Apalagi anak-anak itu seneng banget gitu. Nah dengan adanya kegiatan ini tuh bisa menarik wisatawan luar untuk ke Banten juga nggak sih Bu? Dengan memperkenalkan nah kalau kayak gitu kan sarana prasarananya juga harus memadai ya. Ya kami berharap sih sebenarnya ini bisa menjadi trigger ya kalau kita bilang suatu pemicu bahwa pemerintah daerah mungkin bisa melihat ini menjadi suatu peluang. Betul. Jadi kalau dia melihat ini satu peluang, maka sarana prasarananya juga diperbaiki dan kemudian juga menurut saya bisa banget sih kalau mau menjadikan sebagai tempat wisatanya para masyarakat di luar Banten. Karena sebenarnya Banten itu kaya kalau menurut saya. Betul. Kaya sekali dengan peningkatan ya kebudayaannya ini udah keren. Bisa banget gitu kalau mau di ini kan. Apalagi kalau nanti kan orang pergi sekarang misalnya mau main arung jeram kemana. Ya bisa aja nanti kalau dibagusin sungainya, dirapikan lagi Cibantennya yang menjadi tempat mengarungi sungai atau apa kan kita nggak tahu ke depan. Nah tapi setelah melihat potret Ibu sendiri nih di Banten sendiri, setelah mengadakan acara di Cibanten ini, peluang untuk potensi wisatanya itu gimana Bu? Peluangnya tinggi. Sebenarnya kan bagus gitu maksud saya. Kalau saya kan melihat kebudayaan di kita itu sangat tinggi di sini ya di Banten itu dengan kawasan Banten lama itu aja sudah sangat menjual. Gitu loh. Sudah sangat menjual. Banyak bangunan-bangunan peninggalan kolonial dan bangunan-bangunan peninggalan masa lalu yang sebenarnya kalau kita rawat dengan baik itu sangat menjual. Untuk aspek pariwisata. Betul. Gitu. Nah tinggal bagaimana pemerintah sendiri yang ya paling tidak harus kolaborasi multi pihaknya tuh harus kuat di situ. Jadi paling nggak sarana prasarana kita benahi, kemudian juga publikasi sosialisasinya juga harus dibenahi gitu. Jadi tapi peluang itu sangat tinggi, sangat bisa dilakukan. Gitu. Nah kalau untuk rangkaian acara Sasaka Banten ini, Cibanten ini selain tadi Bu, apa aja nih Bu masyarakat yang sehingga bisa untuk datang ke sana tuh mereka bisa disuguhkan apa aja nih Bu dalam ya tadi macam-macam ya Mas. Jadi ada pertunjukan, ada taman bacaan juga nanti ada mendongeng, ada workshop. Jadi buat anak-anak SMA sebenarnya kita punya workshop melukis atau menggambar dengan ampas kopi. Jadi sisa-sisa ampas pun bisa kita lakukan ini untuk kebudayaan gitu ya. Jadi kalau mau itu mungkin besok ya di Gedung Juang itu bisa hadir atau daftar melalui link yang ada di Instagramnya BPK 8 gitu. Jadi kesempatannya sangat baik ya saya rasa kalau ada teman-teman kelas SMA. Dan kita juga akan lihat kalau memang punya talent-talent yang tiba-tiba kita temukan di sana, ya mungkin nanti bisa kita ibaratnya paling nggak kegiatan-kegiatan BPK 8 dia bisa ikut gitu kan. Tampil atau segala macam. Itu salah satunya. Kalau workshop pastinya ada ngariung itu ngobrol-ngobrol santai aja di pinggir sungai, di Gedung Juang atau di mana itu ada semua nanti di Instagram BPK 8 bisa dicek link dan segala macamnya untuk pendaftaran. Mungkin untuk masyarakat yang belum tahu kegiatan ini dan
wajib banget tahu gitu Bu? Ajakannya seperti apa Bu untuk Oke. masyarakat? Jadi kalau sobat budaya gitu ya atau teman-teman Banten baik di provinsi Banten ataupun di luar Banten nantinya silakan aja kalau mau hadir mau lihat langsung bagaimana sih Banten yang pada masa lalu warisan budayanya seperti apa sih gitu. Silakan untuk saat ini yang akan yang kemarin sudah terjadi gitu ya yang akan berjalan besok adalah di Gedung Juang, di Umah Kaujon, di Banten Girang, di museumnya dan di Goa Banten Girang itu tanggal 11 dan 12. Informasi lengkapnya silakan cek di Instagram BPK Wilayah 8. Tapi kita belum berhenti di tengah. Kita akan pergi lagi di hilir nanti di 25-26 Oktober itu di kawasan Banten Lama ada di Spelwijk, di Kaibon dan di Vihara. Nanti silakan cek terus pastinya Instagram BPK-nya BPK Wilayah 8 karena kita semua naik informasinya di sana. Gitu. Nah, itu tadi Tribuners perbincangan kita soal Sasaka Cibanten nih. Jadi buat kalian yang masih penasaran nih apa itu Sasaka Cibanten atau ingin tahu rangkaian acaranya bisa langsung datang langsung ya Bu ke Pastinya TKP. gratis, Dan free. itu gratis ya free. Jadi Free. buat kalian ini boleh buat warga luar Banten juga. Boleh dong. Ini kan terbuka umum Terbuka sekali untuk umum. pokoknya dari segala macam kalangan. Mau dari anak-anak sampai orang tua silahkan gitu. Satu lagi mungkin Bu untuk setelah kegiatan di Cibanten ini apa ada mau kemana lagi nih mau kegiatannya kira-kira? Yang berikutnya sih belum terjadwalkan seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti kita masih berkutat dulu dengan Cibanten ini gitu. Semoga ini berjalan dengan lancar gitu ya. Mohon doanya untuk semuanya. Dan kami berharap ini juga jadi semacam membangun motivasi juga untuk masyarakat maupun pemerintah daerah sehingga mereka juga semakin ingin juga memajukan kebudayaan di wilayahnya gitu. Dan mungkin saya tambahkan kenapa kita adakan juga di bulan Oktober gitu kan. Ini juga salah satu bulannya Oktober itu karena bulannya pemerintah Provinsi Banten. Di mana Provinsi Banten 25 tahun di Oktober ini. Terus kemudian kita juga ada Hari Kebudayaan di 17 Oktober nanti gitu. Jadi ini salah satu pengingat aja untuk lebih kita menyayangi kebudayaan kita sendiri, menyayangi apa yang kita punya dan kemudian bersama-sama kita melestarikan kebudayaan. Ya Tribuners itu tadi perbincangan kita pagi kali ini. Kita pokoknya buat siapapun yang di luar sana baik itu di dalam Provinsi Banten atau di orang luar Provinsi Banten bisa banget datang ke acara ini di yang terakhir di minggu ini di Gedung Juang, di Umah Kaujon, di Banten Girang. Sampai di Banten Girang dan nanti kemudian juga ada di Banten Lama. Jadi kalian bisa banget datang dan gratis ya. Gratis. Ya. Jadi boleh datang yang ke penting, TKP. Tapi jangan lupa bawa tumbler karena kita mengurangi penggunaan sampah. Iya, gitu. Kita sediakan tempat-tempat untuk botol minumnya, maksudnya mengisi ulangnya, tapi kami tidak menyediakan gelas dan segala macamnya. Jadi kita mulai membiasakan penggunaan tumbler gitu. Jadi syaratnya cuma itu aja ya, bawa tumbler dan gratis untuk bisa mengeksplor semua kegiatan yang ada di sana. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila Walidayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.